Pembangunan sirkuit Mandalika telah dirampungkan sejumlah BUMN dan baru saja diresmikan Jokowi pada Jumat 12 Oktober 2021. Bahkan saat peresmian, Jokowi sempat mencoba langsung sirkuit ini sebelum akhirnya digunakan untuk mengaspal oleh para pembalap. Indonesia resmi menjadi tuan rumah World Superbike 2021 di sirkuit Mandalika Lombok mulai 19 sampai 21 November 2021 dan menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Jalan bypass Bandara Internasional Lombok juga turut diresmikan seiring sebagai fasilitas pendukung utama. BUMN Info kali ini akan mengulas bagaimana proses pembangunannya dan apa saja keunggulan sirkuit Mandalika jika dibandingkan dengan milik negara lain. Sirkuit Mandalika dengan nama asli Pertamina Mandalika International Street Circuit berada di kawasan ekonomi khusus KAK Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Dibangun di atas lahan sekitar 120 hektar dan menghabiskan anggaran sekitar 1,1 triliun. Bukan hanya World Superbike 2021, sirkuit ini sengaja dibangun untuk menunjang perhelatan kelas dunia MotoGP yang targetnya diselenggarakan di bulan Maret 2022 mendatang. Kami telah merangkum sejumlah informasi dasar lainnya tentang sirkuit Mandalika yang bisa Anda tonton dengan menekan tombol kanan atas. Terkait spesifikasi, sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan 4,3 km dengan lebar 15 meter dan dilengkapi dengan 17 tikungan, serta memiliki speed trap, yaitu gaya dorong pemicu pembalap untuk memaksimalkan kecepatan saat berlaga. Speed trap ini cukup lebar dan tinggi. Trek ini dilengkapi dengan dua service route, yaitu service route inner dan service route outer, disertai juga pit lane. Area pajak sirkuit akan sanggup menaungi 40 garasi, sedangkan kapasitas tribun utama mencapai lebih dari 50.000 tempat duduk. Sementara tribun berdiri didesain untuk menampung kurang lebih 138.000 orang dan hospitality suites berkapasitas 7.700 penonton. Memakai teknologi Stone Mastic Aspal menjadi keunggulan tersendiri pada sirkuit Mandalika. Teknologi ini membuat pembalap tidak mudah tergelincir saat kondisi hujan. Stone Mastic Aspal merupakan bahan campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal. Lapisan aspal ini diperuntukkan demi memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan. Tidak semua sirkuit di dunia menggunakan aspal jenis ini, karena produk ini baru keluar tahun 2015. Di antaranya yang sudah memakai baru Silverstone, Dubai, dan Phillip Island. Sirkuit Sepang Malaysia pun belum memakai teknologi aspal terbaru ini karena dibangun lebih dulu pada tahun 2012. Aspal yang dipakai sirkuit Mandalika memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga diklaim bisa menahan kecepatan hingga lebih dari 360 km per jam. Berbeda dengan aspal biasa yang hanya mampu menahan kecepatan sekitar 120 km per jam. Sobat, sebelum masuk ke keunggulan sirkuit Mandalika selanjutnya, BUMN Info ingatkan untuk jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini. Keunggulan lainnya ialah pekerjaan penghamparan aspal pada main track menggunakan 3 unit alat finisher dengan teknologi satelit yang menjamin kualitas permukaan dan kemiringan sesuai desain, serta diawasi langsung oleh tenaga profesional sehingga tingkat keamanan sirkuit menjadi jauh lebih tinggi. Kemudian, dari segi estetika, terdapat salah satu motif kain tenun khas suku Sasak Lombok pada pengecatan sirkuit Mandalika. Berbentuk garis mengotak yang saling berkaitan dari ujung satu ke ujung lainnya. Proses pengecatan bekerja sama dengan perusahaan spesialis racetrack, yaitu Road Grip asal Inggris. Sebagai satu-satunya trek jalan raya pertama di dunia, sirkuit Mandalika juga mempunyai unique selling point. Tempatnya berada di kawasan ekonomi khusus dengan pemandangan pantai yang indah, dikelilingi panorama perbukitan dan laut pesisir selatan Pulau Lombok. Daya tarik sirkuit Mandalika diyakini akan mampu menggenjot ekonomi nasional. Tingginya minat wisatawan yang berkunjung akan berdampak besar bagi beberapa sektor, seperti meningkatkan pemasukan hotel atau penginapan, area komersial dan restoran, bahkan dapat meningkatkan pemasukan perusahaan transportasi baik darat, laut maupun udara. Sobat, selain meresmikan sirkuit Mandalika, Jokowi juga meresmikan beroperasinya jalan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika sepanjang 17,3 km.
Demi mempermudah pengunjung yang datang melalui jalan ini, hanya akan memakan waktu tempuh 15 menit dari bandara menuju kawasan Mandalika. Jalan bypass dilengkapi 2 jembatan, 11 overpass, dan 3 jembatan penyeberangan orang. Nah, jangan lupa dukung terus dan tonton ajang balap motor bergengsi di dunia World Superbike 2021. Sobat, itulah ulasan mengenai sirkuit Mandalika sebagai salah satu mega proyek termahal BUMN yang telah rampung. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang selanjutnya ingin kamu bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.